Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, para penonton yang setia. Kembali saya akan mempresentasikan satu materi yang ditugaskan oleh dosen kami di IAIN Sinjai, yakni di mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Nah, di sini saya sedikit ingin memberikan sedikit simulasi ataupun semacam video pembelajaran mengenai materi yakni ketentuan wudhu. Ya, di sini saya akan memberikan materi di dalam video ini layaknya seorang guru di hadapan siswa. Namun karena ini merupakan wabah pandemi yang melanda kita, jadi maka dari itu kita hanya bisa melangsungkan pembelajaran melalui video ataupun memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, ya. Oke, bisa kita mulai ya. Ya, halo adik-adik semua yang senantiasa menonton video ini. Ini materi yang kami akan jelaskan adalah materi tentang ketentuan wudhu yang dipelajari oleh teman-teman yang masih duduk di bangku MTS atau Madrasah Tsanawiyah SMP Sederajat. Ya, sebelum kita memulai materi, saya terlebih dahulu ingin mengajak kita semua untuk sama-sama membaca doa di dalam hati masing-masing, ya. Mudah-mudahan semua yang menonton ini adalah orang Islam, ya. Jadi kita sama-sama berdoa dulu. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi di materi ketentuan wudhu ada berbagai aspek yang akan kita bahas. Yakni yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian wudhu. Otomatis teman-teman semua ini, adik-adik ini pasti sudah paham. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa dapat menunjukkan dalil Al-Quran ataupun hadis tentang seruan wudhu. Kemudian selanjutnya siswa dapat menjelaskan keutamaan wudhu. Kemudian siswa dapat menjelaskan syarat-syarat wudhu. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan rukun wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, dan nanti terakhir adik-adik semua nanti akan memperagakan tata cara berwudu di rumahnya masing-masing sebagai implementasi dari apa yang kita pelajari pada kesempatan di video kali ini. Oke, adik-adik semua, kita masuk di pengertian wudu, materi tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, saya kira ketika mengatakan atau berbicara tentang wudu, ini tidak asing lagi bagi kita semua, termasuk adik-adik yang sedang menonton video ini. Kalau di dalam materi, wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, ya. Kemudian dalil Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan syarat, yang artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil sesuai dengan dalil Al-Quran. Itu pengertian secara bahasa. Kemudian menurut ditinjau dari sisi syariat, wudu adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus, ya. Jadi ada kuncinya adalah bentuk peribadatan. Jadi satu bentuk ibadah kepada Allah, yakni dengan mencuci anggota tubuh yang mempunyai tata cara yang khusus. Itu intinya. Oke, ya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar di sini, ya. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang seruan wudu dalam Al-Quran, teman-teman atau adik-adik silahkan buka surah Al-Maidah ayat 6, surah kelima, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan seterusnya.
Silahkan dibaca lebih lanjut di dalam Al-Qur'annya, surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak menerima salat salah seorang di antaramu bila ia berhadas sehingga ia berwudu. Jadi itu satu dari beberapa hadis yang kami sampaikan kepada adik semua mengenai dalil tentang seruan untuk berwudu. Ya, oke. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke keutamaan wudu. Ya. Keutamaan wudu. Dari pengertian tadi di awal dibahasakan bahwa satu bentuk peribadatan kepada Allah, yakni dengan membersihkan anggota tubuh dengan melakukan tata cara, dengan mempraktekkan tata cara tertentu. Nah, itu tadi pengertiannya. Jadi bisa kita bayangkan atau bisa kita pikirkan bahwa otomatis bahwa keutamaan wudu salah satunya adalah membersihkan badan, ya. Kemudian apalagi menyegarkan tubuh, mengembangkan semangat. Nah, ketika kita setelah melaksanakan wudu itu, perasaan kita menjadi lebih tenang, lebih adem gitu, ya. Nah, kemudian wudu dengan air itu memelihara kesehatan tubuh. Kemudian wudu itu membaguskan diri lah gitu. Senanglah para teman sejawat melihat dan memandang kita, karena ketika kita rajin berwudu, apalagi kita sebagai umat Islam yang sholat 5 waktu, jadi otomatis berwudu 5 kali minimal itu. Belum lagi laksanakan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya sunnah. Minimal 5 kali kita berwudu dalam sehari. Otomatis wajah kita ini akan senantiasa bersinar, karena kan efek daripada air yang selalu bersentuhan dengan wajah dan anggota tubuh kita yang tertentu. Kemudian adapun faedah wudu menurut tinjauan syara adalah yang pertama, untuk menuntun manusia kepada yang memberi manfaat baginya. Kemudian yang kedua, untuk memastikan mereka memelihara kebersihan. Ini intinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin berlakunya undang-undang membersihkan diri, yakni dijaga benar-benar dan diselenggarakan dengan semestinya oleh para umat. Kemudian yang keempat adalah untuk menghasilkan faedah-faedah yang dicapai dari berwudu. Kemudian syarat-syarat wudu, kita masuk di syaratnya. Syarat-syarat wudu yang mewajibkan orang-orang mukallaf untuk berwudu. Yang pertama, syarat wajib. Ini syarat wudu ada terbagi menjadi 2 bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang syarat wajibnya dulu, yang pertama adalah berakal sehat, balik, kemudian beragama Islam tentunya, kemudian mampu menggunakan air suci secara sempurna, kemudian suci dari haid dan nifas atau junub atau jinabat yang sering distilahkan oleh para ulama kita. Kemudian telah masuk waktu sholat. Ini yang terakhir, telah masuk waktu sholat. Ini tidak mesti, ya, karena kapanpun dan dimanapun kita bisa melaksanakan yang namanya wudu. Apalagi kalau ada orang yang menjaga atau istiqomah menjaga wudunya, itu kan tidak masalah berwudu kapanpun dan dimanapun. Kemudian syarah sah wudu yang kedua ini adalah ada beberapa bagian juga. Itu yang pertama, adanya air yang suci dan mensucikan. Kemudian tidak ada sesuatu benda yang menghalangi air sampai ke kulit anggota tubuh. Jadi teman-teman atau adik-adik semua, ketika antum dan antuma semua ini berwudu, pastikan bahwa tidak ada penghalang antara kulit kita dengan air, sehingga wudu kita bisa sempurna. Kalau misalnya ada yang menghalangi kulit kita untuk terkena air, berarti otomatis wudu kita tidak sah. Jadi kita harus terlebih dahulu menghilangkan gangguan-gangguan yang dapat menghalangi air untuk sampai ke kulit kita. Kemudian tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan wudu, ya.
Kemudian dan orang yang mumayyiz atau tidak sah wudu anak yang belum mumayyiz. Oke. Kemudian kita masuk ke rukun-rukun wudu. Yang pertama niat, otomatis niat. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Ini rukun-rukunnya ya, rukun yang wajibnya. Kemudian berkumur-kumur, apalagi istilah istinsyak atau memasukkan air ke dalam bag ya teman-teman. Tadi istinsyak itu memasukkan air ke dalam mulut dan menghirupnya. Kemudian kita keluarkan air itu dengan namanya dengan istilah istinsyar. Oke. Kemudian rukun selanjutnya adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, tangan sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala dan mengusap atau membasuh telinga. Setelah itu tertib, ya tertib. Maksudnya tertib di sini harus dilakukan secara berurutan, ya harus dilakukan secara berurutan. Dan al-muwalat artinya harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak boleh terputus wudu kita, karena itu dapat mengganggu ataupun merusak kesempurnaan wudu kita. Bahkan bisa jadi wudu kita tidak sah ketika kita sementara wudu kita meninggalkan wudu kita, baru selesai cuci muka kita tinggalkan pergi beraktivitas yang lain. Itu tidak boleh ya. Kemudian kita masuk ke tata cara berwudu. Ya, seyogyanya mungkin tidak perlu ya teman-teman. Saya jelaskan di sini lebih rinci mengenai tata caranya. Mungkin kita semua bisa memahami, bisa kita praktekkan bersama-sama di rumah masing-masing mengenai tata caranya. Tak apa-apa saya sedikit jelaskan. Yang pertama adalah baca basmalah. Kemudian basuh telapak tangan 3 kali, yang kanan, kemudian kiri juga 3. Setelah itu kumur-kumur 3 kali, basuh hidung 3 kali, kemudian membaca niat. Sebelum mengusap kepala, wajah, itu kita membaca niat. Niatnya adalah nawaitul wudu ayyurabbil hadasi asghar fadillah. Kalau kita tidak hafal bahasa Arabnya, tidak apa-apa, kita bahasa Indonesia saja dalam hati. Saya niat wudu karena Allah. Cukup, itu sudah cukup. Kemudian silakan basuh muka 3 kali. Setelah itu tangan sampai siku 3 kali di kanan, kemudian kiri juga seperti itu. Kemudian kita basuh kepala 3 kali. Ataupun ada juga riwayat mengatakan 1 kali dengan telinga. Itu tergantung keyakinan kita masing-masing, karena itu perbedaan para ulama, perbedaan di kalangan ulama kita. Kemudian setelah itu kita mencuci kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali, seperti itu. Setelah itu bacalah doa setelah wudu. Ini yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, oke. Mungkin itu ya yang sedikit saya jelaskan mengenai tata caranya. Silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ini terakhir ini, teman-teman. Hal-hal yang membatalkan wudu diantaranya adalah yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 kubul dan dubur. Artinya kubul dan dubur ini adalah tempat atau lubang pembuangan hajat kita. Misalnya buang air kecil maupun buang air besar, atau keluarnya angin dan sebagainya. Itu hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk dan tidur nyenyak. Itu dapat membatalkan wudu. Kemudian bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, keduanya bukan muhrim, dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Itu
dapat membatalkan wudhu kecuali muhrim. Kemudian memegang dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri, itu tidak boleh, karena itu dapat membatalkan wudhu kita, teman-teman sekalian, ya. Jadi adik-adik semua ini harus senantiasa mengamalkan wudhu ini dan harus mampu memahami hal-hal yang membatalkan, mulai dari rukun-rukun wudhu, kemudian syarat wudhu, yakni syarat sah dan syarat wajib, kemudian apalagi hal-hal yang membatalkan wudhu, itu harus kalian pahami semua, ya, degree, ya, begitu. Jadi seperti itu mungkin teman-teman semua. Cukup ya dulu video kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita mengenai fikih wudhu, ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sedikit berpesan kepada teman-teman semua yang menonton video ini agar kiranya memanfaatkan betul momentum bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amalan-amalan. Apalagi sekarang sudah memasuki penghujung Ramadan. Ini sudah hari ke-27 di pembuatan video ini. Jadi sisa 2 atau 3 hari lagi kita berada di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Oke, ya, cukup ya. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.